Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan konfigurasi ya. Konfigurasi untuk WireGuard-nya. Nah, setelah kita melakukan proses instalasi WireGuard, kita akan melakukan proses konfigurasi untuk menggenerate key-nya ya. Jadi perintahnya adalah wg gen key. Kita berikan tanda OR t/etc. Jadi outputnya akan diarahkan atau akan dikirimkan ke server.key. Oke. Selanjutnya kita akan setting permissionnya chmod 400/etc WireGuard server key. Oke. Selanjutnya kita akan coba cat ya, cat/etc/WireGuard. Kita akan buat public key-nya ya. Public key itu akan dibuat berdasarkan server key ya, atau private key. Terus kita buat wg pubkey. Terus hasilnya akan di parsing atau akan dikirimkan ke server.public ya. Pub enter. Nah, ini kita sudah mendapatkan key. Nah, untuk key-nya, untuk mempermudah, kita akan coba simpan ke text editor ya. Server public key, server private key. Untuk public key, kita akan simpan Oke. Untuk private key yang bagian atas ya. Salin. Oke. Jadi sekarang kita sudah punya server key dan public key ya. Private key dan public key kita sudah punya. Selanjutnya kita akan melakukan generate untuk klien ya. Jadi klien yang akan kita gunakan ya. Di sini mkdir, kita buat folder dulu. Kita buat folder di etc, di WireGuard, di clients, slash misalnya client 1.key. Client 1 dulu, kita buat foldernya ya. Selanjutnya kita akan generate key-nya ya, wg gen key, kita or t etc WireGuard client 1, terus client 1.key untuk private key-nya ya. Oke. Private key-nya kita simpan. Client private key, client public key. Oke, selanjutnya kita akan langsung melakukan proses generate ya. Kita akan menggenerate wgt, oke. Oke, selanjutnya kita akan melakukan generate lagi ya. wg gen key, terus kita etc WireGuard client 1, client 1.key, terus kita ya cat etc WireGuard client 1.key untuk kita generate kembali public key-nya ya. Pubkey etc WireGuard client 1 client.public key. Oke, selanjutnya kita akan coba baca client key ya. Client.public ya. Ini public key-nya. Kita akan save di
public key-nya kita paste, dan client 1.key. Oke. Kita salin. Ini adalah private key-nya ya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan konfigurasi untuk WireGuard interface-nya ya. Jadi kita akan buatkan WireGuard interface-nya. Jadi kita nano /etc/WireGuard/wg0.conf. Setelah itu kita masukkan interface. Ya, kita masukkan private key di sini. Terus address-nya berapa? Misalnya address-nya adalah 10.11.12.1/24, portnya 51820 ya, listen portnya juga listen port 51820. Nah, private key adalah private key dari servernya ya. Jadi kita kopikan private key dari server, kita salin, kita paste, kita tempel. Oke. Ya, harusnya pakai sama dengan ya di belakang. Selanjutnya kita akan tambahkan parameter save config. Config sama dengan true. Terus kita tambahkan untuk peer-nya ya. Peer, parameter peer di sini adalah public key dari kliennya. Oke, public key dari kliennya atau yang kita sudah generate. Public key itu yang ini, yang fake QQ ini ya. Oke. Jadi konsep dari WireGuard itu hanya saling tukar-menukar public key dan private key ya. Sehingga mereka bisa saling terkoneksi. Selanjutnya kita tambahkan settingan allowed IP yang bisa connect 10.11.12.2/24. Jika sudah, kita bisa simpan ya. Dan selanjutnya kita bisa cek ya. Kita bisa simpan dan kita bisa keluar dari konfigurasi. Kita bisa cek IP root list default. Nah, defaultnya adalah ENS18 ya. Di situ kita sudah melakukan proses konfigurasi harusnya ya untuk IP tables-nya. IP tables maintained nvl. Oke, untuk routingnya sudah oke di ENS18. Selanjutnya kita akan buatkan service ya, service systemctl untuk menjalankan WireGuard-nya. Oke, kita jalankan juga systemctl enable wg quick add wg0 service. Nah, selanjutnya kita bisa cek statusnya ya. Dari startnya kita ganti jadi status. Oke, kita bisa lihat di sini harusnya WireGuard-nya sudah aktif. Kita bisa cek ya IP address show wg0. Nah, harusnya dia sudah jalan ya, sudah aktif dan siap untuk melakukan interkoneksi ya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi WireGuard di sisi klien ya. Untuk melakukan konfigurasi WireGuard di sisi klien, kita akan install terlebih dahulu apt install WireGuard tools resolve conf, enter. Nah, dia akan melakukan proses instalasi. Nah, jadi paket yang diinstal di sisi server dan di sisi klien itu berbeda ya. Kalau di sisi server itu WireGuard saja, kalau di klien itu WireGuard tools ya, karena dia hanya akan melakukan proses konektivitas saja. Selanjutnya kliennya akan kita konfigurasikan ya, WireGuard untuk wg client 1.conf. Di sini kita akan define address-nya ya, interface address. Kita masukkan IP address-nya 2.11.24. DNS-nya kita definisikan 8888. Terus private key-nya
private key-nya kita cukup copy dari yang sudah tergenerate tadi ya, private key dari kliennya. Salin, kita tempel, terus kita enter. Di sini kita akan buat parameter baru ya untuk peer-nya, untuk kita akan terkoneksi kemana, peer, terus kita buat public key. Oke, public key yang dimaksud adalah public key dari server ya. Public key dari server adalah yang ini. Jadi dia akan terkoneksi ke server menggunakan public key dari sisi servernya. Nah, setelah itu dia akan kita setting juga allowed IP ya. Kita akan allowed IP-nya dari mana saja ya. Kita tidak perlu buat dia menjadi lebih spesifik. Selanjutnya endpoint-nya ya. Endpoint-nya itu adalah gateway harusnya. 10.10.1.1.251.820. Terus kita tambahkan parameter persistent keep alive sama dengan 25. Nah, jika sudah, kita akan simpan dan kita akan coba koneksikan ya menggunakan perintah berikut wg quick up wg client Oke, namanya kayaknya harus sesuai ya, wg client doesn't exist. Oke, sorry, wg client 1 ya namanya. Oke, sekarang sudah connect. Harusnya kalau kita ketikkan IPA dia akan dapat IP address ya. Kita akan tes ping dulu, ping ke public, ke internet, ke jalan. Kita akan trace route ya. Kita lihat perbedaannya, trace route. Sebelumnya kan kita melakukan trace route itu diarahkan ke IP lokalnya ya 10.10.1. Sekarang ketika kita sudah melakukan trace route, itu trace route-nya langsung diarahkan ke IP dari WireGuard-nya ya 10.11.12.1. Selanjutnya dari sisi klien ya, kita bisa ketikkan perintah wg show untuk menampilkan konfigurasi dari WireGuard-nya ya. WG client ini adalah public key-nya, dia listen di port sekian, dan peer-nya itu diarahkan ke 51820. Sekali lagi portnya ini akan menyesuaikan ya dengan port yang sudah kita konfigurasi di sisi server. Ini adalah statistik transfer dan retrieve data ya. Kalau kita coba jalankan lagi, dia akan berubah ya. Last handshake-nya akan berubah. Ketika kita jalankan ping lagi ya, harusnya dia transfer byte-nya itu akan berubah dengan yang sebelumnya ya. Dia sudah berubah jadi 10 kilobyte retrieve dan 8,79 kilobyte send. Nah, di sisi server juga kita bisa cek ya wg show. Oke, kita bisa lihat ada peer client yang terkoneksi, alamat IP-nya 10.10.2. Dan di sini ada latest handshake-nya ya, jadi akan kelihatan juga berapa rate transfer dari sisi kliennya. Nah, tentunya dari konfigurasi kali ini kita bisa saja menambahkan klien-klien yang lain ya. Misalnya kita punya klien, kita tinggal tambahkan saja di folder klien ya. Kalau kita punya 2 klien, kita tinggal menambahkan menjadi klien 2, klien 3, dan seterusnya ya. Untuk server key dan server publiknya tidak perlu kita konfigurasi lagi. Seperti itu. Oke, sekian video tutorial kali ini. Ya, di video kali ini kita sudah berhasil mensimulasikan proses konfigurasi WireGuard pada Debian 12, di mana kita menggunakan Debian server sebagai gateway ya, sebagai VPN WireGuard server, dan selanjutnya klien ini mengakses ya, internet melalui tunnel yang dibentuk menggunakan protokol VPN WireGuard. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.